Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. KRL Rangkas Bitung Tanah Abang anjlok, perjalanan terganggu. Atlet pelajar cabang olahraga tinju asal Tangerang Selatan meninggal di asrama. Geger, berniat cari kayu, warga Cikande justru menemukan mayat bayi di Sungai Cidurian. Warga desa Songgom Jaya, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, digegerkan dengan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan di aliran Sungai Cidurian. Saat ditemukan, mayat bayi sudah dalam kondisi membusuk. Petugas kepolisian dari Polres Serang bersama tim forensik Rumah Sakit Bayangkara datang ke lokasi sempat mengalami kesulitan karena posisi mayat bayi tersangkut tumpukan sampah. Warga yang sedang mencari kayu awalnya menduga telah menemukan boneka. Namun karena penasaran, warga langsung mendekat dan memastikan jika yang ditemukan merupakan mayat bayi. Warga kemudian melaporkan penemuan tersebut ke pihak RT yang diteruskan ke polisi. Menemukan pertama kali Bapak ya? Iya. Itu posisinya lagi sedang apa Pak? Bapak? Terus saya lagi motong kayu bambu. Oh. Terus Lagi mau motong. mau ngambil kayu yang di kali gitu? Mau ngambil kayu yang di kali itu. Bisa, itu banyak. Saya pas ngeliat ke tengah di kali itu sampahnya itu kan Sampah. banyak. Nah, itu pas ngeliat di tengah kok ada mayat kata kecil. Terus ya diam aja, nggak langsung itu sama temen bilang, pas bilang Ning ada mayat anak kecil. Terus dia nggak mau ngeliat. Tadi itu ngeliat ya takut. Polisi menduga jika bayi yang ditemukan tersebut baru berusia kurang dari 1 minggu. Sedangkan penyebab kematian hingga saat ini masih dalam penyelidikan petugas. Pada saat ditemukan, bayi sudah membusuk dan ada belatung juga. Itu ditumpukan sampah dan? Ya, jadi dia mengambang bercampur dengan tumpukan sampah. Terus sempat menemukan warga juga teman tadi. Betul. Jadi tadi sempat menyembuhkan warga juga, dan dari aparat desa tadi langsung menghubungi kita dan kita langsung melakukan evakuasi dan menghubungi tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan identifikasi dari Polres Serang. Polisi juga sudah meminta keterangan sejumlah saksi mata, diduga pelaku membuang bayi tersebut di lokasi lain dan hanyut hingga tersangkut tumpukan sampah. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang menjelaskan limbah medis harus diperlakukan berbeda dengan penanganan khusus. Limbah medis infeksius tidak bisa dibuang sembarangan karena dapat menularkan penyakit berbahaya. Dinas Kesehatan Kota Serang telah memeriksa seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kota Serang. Tidak ada satupun limbah berasal dari fasilitas di Kota Serang. Limbah tersebut dari fasilitas kesehatan tetangga. Ia menjelaskan bahayanya limbah medis yang dibuang sembarangan dekat dengan pemukiman warga, terutama jarum suntik, jika terinjak bisa menularkan penyakit berbahaya seperti hepatitis, HIV, dan penyakit menular lainnya. Ia menyampaikan di Kota Serang belum ada fasilitas untuk mengolah limbah medis. Pemerintah Kota Serang menggandeng pihak ketiga untuk mengatasi limbah tersebut. Sebenarnya limbah medis itu tidak
tidak bisa terjadi seperti itu. Maksudnya tidak boleh terjadi seperti itu. Aturannya sudah tersendiri. Namanya limbah medis itu dia kan harus diperlakukan secara tersendiri, tidak sama dengan limbah-limbah lainnya. Oleh karena itu, limbah-limbah itu harus dibuang ke tempat pemusnahan limbah. Di sini di Kota Serang atau Kabupaten Serang ada beberapa tempat tempat pihak ketiga untuk bekerja sama untuk menghancurkan limbah itu. Tidak bisa dibuang sembarangan. Dan alhamdulillah ya itu saya telepon pada saat itu, cek apakah ada dari sekitar, maksudnya dari puskesmas kita, dalam hal itu kan Walantaka ya. Walantaka itu ada 2, kecamatan Walantaka ada 2 puskesmas, Kelodran dan Walantaka. Saya cek ada nggak limbah dari puskesmas baik Walantaka ataupun Kelodran, cek mana pada hari pertama itu tidak ada. Alhamdulillah, tapi memang di situ ada bungkus-bungkus yang dari rumah sakit tetangga. Begitu. Nah itu dia harusnya bertanggung jawab. Nah, mungkin dia kerjasama dengan pihak ketiganya siapa, harusnya dia boleh dibuang tempat itu. Ia juga menambahkan, limbah medis tersebut harus segera diangkut dan dilakukan penanganan khusus. Penanganan yang asal-asalan akan membahayakan warga sekitar. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Suasana penuh kebersamaan mewarnai peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Kabupaten Lebak, Banten. Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren Salafi dan modern tumpah ruah di depan Museum Multatuli Rangkas Bitung untuk mengikuti tradisi murak nasi liwet yang menjadi simbol persaudaraan solidaritas antar santri. Ratusan nasi liwet lengkap dengan lauk pauknya tersaji di atas hamparan daun pisang sepanjang 50 meter. Para santriwan dan santriwati tampak antusias dan bersemangat menyantap nasi liwet bersama di bawah teriknya matahari. Dalam waktu singkat, seluruh hidangan pun ludes disantap bersama-sama. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Hari Santri Nasional 2025 yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan. Tatu, salah satu santri, mengaku setiap tahun sejak masuk pondok sudah 3 kali ikut memeriahkan Hari Santri dan ikut makan bareng tradisi murak liwet. Dari pondok pesantren apa? Darul Azhar. Oh, Darul Azhar. Udah berapa kali ikut ini? 3 kali. Oh, 3 kali. Ya. Gimana? Senang nggak sih kalau ikut di sini? Senang. Sekeluk ngeliwat. Tadi sebelum ngeliwat apa? Pawai dulu, pawai. Oh, pawai. Ya. Tapi setiap tahun ikut. Ikut. Harapannya apa nih untuk Hari Santri nih? Pak, kita kayak begini lagi ke depannya. Sementara Ahdi Zikri, Ketua Panitia Hari Santri, mengatakan tradisi murak liwet merupakan simbol kebersamaan dan silaturahmi santri yang diikuti ribuan santri. Ini dan peserta lumayan semuanya lebih dari 3.000 santri dari masing-masing pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lebak. Terus harapan kami bahwa Hari Santri ini menjadi momentum yang kemarin ramai di media ya, mohon maaf, bahwa santri itu bukan feodalisme tapi pengabdian, yang intinya pengabdian kepada guru untuk mendapatkan berkah ilmu, manfaat untuk dunia dan akhirat. Kan ini Hari Santri ini kan ada tradisi murak liwet dan juga karnaval. Nah, momen penting apa sih yang ditekankan pada festival perayaan hari ini? Kebersamaan, dan memang ini tradisi anak-anak santri khususnya Salafi, karena di pondok pesantren Salafi ini biasanya masak sendiri dan hidupnya mandiri. Begitu juga mungkin di pondok modern. Kalau di pondok modern kan tidak ada masak liwet. Kalau di pondok Salafi adalah kita semuanya bareng-bareng. Murak liwet dilakukan setahun sekali, bertepatan pada Hari Santri. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.